Oke, kita lanjut tadi sampai gue punya batu ginjal, jadi gue nggak boleh minum obat yang terlalu berat, pada rasa sakit. Mulailah tuh di hari kedua. Sebenarnya gue bisa sehat itu bukan sehat gitu, udah mendingan itu nggak tahu kenapa, gara-gara dia gue minum jahe ya, dikasih tetangga tuh jahe hangat, enak banget loh, langsung seger tenggorokan ibaratnya. Tapi bukan karena jahe juga, tapi kalian terserah lah. Pengobatan namanya covid kan beda-beda, ada yang pakai kelapa mud, kelapa hijau, ada yang pakai apa. Nah, aku waktu itu minum jahe udah angetan. Dan oh iya, gue pilek itu sampai susah tidur ya, udah 4 hari atau 5 hari. Oke, di hari kedua langsung, hari pertama itu gue susah tidur pokoknya, bangun tapi alhamdulillah udah mendingan, tinggal pilek batuk sama sakit tenggorokannya aja. Badan gue udah nggak lemes, apa karena minum efek jahe, tapi nggak tahu juga lah. Ya udah, di hari kedua gue udah tinggal pilek-pileknya dong. Tapi tetap di hari kedua itu masih agak rada-rada pusing. Terus habis itu ya pokoknya di hari kedua itu cuman pilek, sakit tenggorokan, dan batuk sekali. Terus hari ketiga juga seperti itu, hari keempat juga gitu. Tapi ada tuh dimana hari ketiga itu gue sakit, karena gue nggak bisa tidur tuh 4 hari, pusing banget. Akhirnya ya udah gue pakai minyak kayu putih, gue giniin tiap hari, pakai uap tuh yang ada di Instagram apa di WhatsApp WhatsApp gitu gue pakein. Bahkan gue bikin namanya pakai air garam pakai air dicampurin, habis itu gue semprotin. Sampai itu nggak boleh, bukan nggak boleh, itu bahaya ya sebenarnya, bakal bikin itu eh, apa di hidung itu mengganggu, dan kayak takutnya ada apa-apa jadi bahaya. Nah tapi nggak apa-apa lah, gue udah berpikir udahlah, gue pilek mulu udah 4 hari nggak bisa tidur cuman gara-gara pilek. Oh iya, sama gue mimisan 4 hari itu. Mimisan 4 hari. Sampai 4 hari itu mimisan, ya udah. Mimisan 4 hari, ya udah. Kenapa mimisan? Padahal kan Covid nggak ada gejala mimisan. Itu karena gue emang kayak ada penyakit, kayak penyakit nggak tahu sinus apa penyakit apa, pokoknya gampang berdarah lah. Dari kecil emang gue gampang mimisan. Jadi sedikit dikorek, kayak misalnya kuku gue panjang, korek sedikit, luka sedikit udah langsung mendarah. Jadi kayak ada, ya pokoknya ada, bukan penyakit, kelainan di hidung pokoknya, yang gampang bikin hidung gue berdarah. Ya udah, itu berdarah yang mengganggu juga, mimisan mengganggu, pileknya pun mengganggu. Pokoknya selama 4 hari itu pilek-pileknya. Nah, alhamdulillah aku sembuh. Di hari keempat tuh udah mendingan, paling batuk-batuk sedikit. Oh iya, sama berjemur jangan lupa. Kebetulan oh iya, sama saudara-saudara gue ngasih namanya Linhua, obat-obatan. Terus puskesmas juga mantau, cuman mantaunya lewat HP. Nah, kasih obatnya baru hari ke-5 atau hari ke-6. Pokoknya gitulah. Pikpor Jabar juga gue udah daftar, dikasih vitaminnya agak lama, hari ke-7 hari ke-8 telat. Pelayanannya agak, maksudnya bukan ayolah kesehatan ini, maksudnya gimana, nggak orang banyak yang mati meninggal isolasi mandiri, ibaratnya penanganan itu agak lama. Maksudnya kayak dikirim obat-obatannya lama, sebenarnya harusnya lebih cepat. Kalau dia kena covid langsung dihubungin cepet, dipantau gini 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 apa, langsung kirim lah obat-obatannya. Ini baru hari ke-8 hari ke-7. Ya udah, kita ngandalin diri kita sendiri buat sehat. Jadi jangan ngandelin orang lain lah, pokoknya gue pikir jangan ngandelin oh iya, sama saran-saran ya, bullshit itu. Gue nggak usah yang namanya ngasih saran-saran kayak nggak penting. Terus pertanyaan yang kok bisa kena covid itu jangan di bullshit lah, nggak usah lah. Ditanya kenapa lu bisa kena covid, terus eh, orang juga nggak mau kena covid, tapi namanya kena ya udah kena aja. Gimana sih, jangan usah nambah pikiran lah. Jadi kepikiran orang, gue kena covid apa, nggak usah lah. Terus jangan sok-sok ngasih tahu eh, ini obat ini bagus nih, obat ini bagus nih. Nggak usah lah kasih sok-sok kasih tahu kayak gitu. Apalagi lu belum pernah ngerasain covid, jadi jangan sok ngasih tahu obat ini bagus, obat ini, jangan sotoy ibaratnya. Ya elah, lu itu kata orang, tapi eh, kata kita belum tentu baik, karena tubuh-tubuh kita yang minum. Ada nyokap gua kemarin minum Linhua sempet, kan di situ 4 kali 3 ya, obat herbal dari Cina. Sebenarnya sih gue nyari-nyari ya, itu punya efek samping kayak enggak
pokoknya mempercepat jantung, pokoknya bisa membuat stroke, pokoknya apalah berhubungan dengan kardiosvakur ya, penyakit kardiosvakur. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Ya udah gue bilang jangan minum semuanya. Dia kan karena kata saudara biar cepat sembuh, ya udah dia minum airnya, badannya panas, yang tadinya nggak ada gejala panas. Nyokap gue alhamdulillah gejalanya ringan, lebih ringan daripada gue. Tapi karena minum obat itu langsung panas, pilek, sakit tenggorokan tuh di hari keberapa ya, hari ketiga apa lupa gue hari keberapa. Gara-gara itu gue jadi mikirin nyokap gue juga kan. Jadi gue tuh mikirin nyokap gue bukan mikirin gue, takutnya nyokap gue kenapa-napa kan. Ya udah. Jadi gitu, di hari ke-7 ke-8 udah alhamdulillah udah sehat. Tapi oh ya, katanya itu kalau covid itu akan ada namanya kehilangan rasa ya, atau kayak apa, hidungnya penciumannya agak berhilang, apa pengecapannya berkurang. Kalau gue sih bukannya hilang ya sebenarnya, tapi berkurang. Jadi kayak misalnya rasa Indomie yang enak banget tuh kalau kita cium tuh, kalau kita dihirup tuh ibaratnya berkurang. Kayak ya kecium tapi nggak terlalu eh, ke hidung tuh nggak terlalu gimana gitu. Terus yang lidah juga rasanya jadi kurang. Jadi kayak misalnya rasa gue kemarin sempat minum susu strawberry ya, Milku, nggak boleh promosi. Pokoknya gue minum Milku, gue minum nggak apa-apa lah. Ini gue belum di endorse ini tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan gue di endorse sama Milku. Jadi minum susu strawberry itu strawberrynya, kalau Milku kan gue biasanya nyobain sebelumnya, enak ya, rasa strawberry sama susunya berasa pekat banget di lidah. Nah itu pas gue covid itu rasanya kayak nggak ada, kurang gitu di lidah gue. Ya udah itu pokoknya. Terus dari ke-7 hari ke-8 terusnya gitu aja. Oh iya alhamdulillah juga, untungnya gue tinggal di tempat tinggal yang keluarganya itu tetangganya itu benar-benar peduli ya. Jadi selama 14 hari itu gue selalu dapat bantuan makanan pagi siang sore, pagi siang, pokoknya pagi adalah, pokoknya nggak tiap hari juga, tapi kalau siang tiap hari dapat makanan. Kalau pagi apa malam tergantung seikhlasnya, tapi alhamdulillah dapat. Itu namanya benar-benar solidaritas banget di keluarga, di perumahan gua, RT 5 perumahan Taman Cipayung, nggak apa-apa gua sebutin. Di sana benar-benar the best lah pokoknya. Alhamdulillah. Itu maksud gua, nggak usah tanya-tanya kayak eh, kenapa lu bisa kena covid, minum makanan yang gini biar sehat, obat ini. Oh iya, gue sempet itu tuh lagi trennya pas gue lagi kena covid itu trennya dokter Louis, tapi nanti gue di hack ya YouTube. Wah biarin aja. Jadi pas tuh dokter Louis itu ngomong nggak percaya covid, sebenarnya bukan nggak percaya covid, menurut gue salah juga sih dokter Louis, terlalu lebay. Maksud gue harusnya bukan begitu. Jadi dia bilang ada interaksi obat yang membunuh eh, manusia yang di rumah sakit. Benar benar interaksi obat tuh benar ada. Eh, tapi nggak semuanya sih, hanya penyakit tertentu yang penyakit bawaan. Tapi ya lebih baik dihindarin menurut gua. Menurut gua kalau misalnya ada penyakit osmoprofin apa azimotrofin itu nggak usah diminum. Kalau gua sih nggak diminum ya, pribadi gua sama nyokap gua dikasih dari puskesmas nggak gua minum. Ya udah gua minum vitamin C, vitamin A, vitamin C, vitamin D aja. Cuman itu aja yang penting, sama makan makanan bergizi, istirahat cukup, itu udah selesai dah covid lo. Insya Allah sembuh. Udah nggak usah macem-macem dah menurut gue. Tapi tergantung orang sih, terserah. Kalau gue sih itu aja, tapi ada yang minum sampai lengkap banget, itu terserah. Kalau gue sih itu aja cukup, saran gue sih gitu. Habis itu gue swab di hari ke-10 sama gue swab di hari ke-11 itu negatif. Oh iya, gue swabnya yang hari ke-10 sendiri, hari ke-11 baru ke klinik biar lebih detail. Gue tahu sebenarnya itu bisnis, gue nggak sengaja ngomong, tahu gue bisnis, tapi ya udah nggak apa-apa biar lebih pastilah namanya. Padahal sebenarnya nggak usah swab ya, gue baru tahu kebijakan sebelum kemarin tuh kalau udah 14 hari udah nggak usah swab. Nggak apa-apa, tapi kan biar enak aja di lingkungan rumah gue kan udah tahu kalau keluarga gue covid, jadi biar ada bukti kalau nih kita udah negatif gitu, enaknya gitu, biar sama-sama enak aja negatif. Oh iya, sama ngomongin tentang vaksin ya. Oke, gue bilang
vaksin, walaupun vaksin gue tetap kena gejala berat, tetap gejala berat, terus tetap kena. Nyokap gue nggak divaksin tapi masih sehat, alhamdulillah sehat. Jadi sebenarnya vaksin itu ngaruh apa nggak sih? Ya tergantung kepercayaan orang aja. Kalau menurut gue sih ya ngaruh-ngaruh sih, nggak terlalu ngaruh juga sih. Ngaruh ya paling 30% lah dari 100%, 30-40% lah. Nggak ngaruh sampai 70-80%, nggak ngaruh. Soalnya banyak di luar sana yang udah vaksin pun ada yang kena. Salah satunya gue nih, gue cerita nih pengalaman gue dari vaksin tapi kena. Terus gejala berat tetap bisa kena sehari gue waktu itu pengalaman ya. Jadi terserah kalian mau percaya apa enggak, yang penting gue udah cerita. Nyokap gue kebetulan nggak vaksin, alhamdulillah nggak ada gejala berat. Gejala beratnya itu karena efek samping minum Linhua itu waktu itu. Tapi sebenarnya nggak ada gejala berat, lebih spesifiknya dia cuma batuk-batuk aja. Tapi sampai sekarang sih masih batuk-batuk, harusnya sih diperiksa ke dokter ya. Dan ini harus diperiksa ke dokter juga. Jadi kalau bisa silahkan banyakin ditonton nih, biar gue banyak duit juga, bisa bawa nyokap gue ke rumah sakit, buat dicek mungkin di ronsen paru-parunya. Oke, tolong banget ya, tolong banyakin viewnya. Jangan lupa juga subscribe ya, biar 1000 subscriber, amin, biar bisa gue bantu orang lain juga. Pokoknya ini pengalaman gue selama covid gitu aja. Oh ya, sama swab antigen, kalau lu nggak percaya sama namanya klinik, ya lu beli aja alatnya sendiri, di Shopee pun ada. Jadi kalaupun lu nggak percaya sama klinik, lu bisa beli sendiri di Shopee, lu pakai cara sendiri, colok sendiri, contohnya pun udah ada di YouTube. Kalaupun nggak ada, apa perlu, kalau mau DM ke gua, kalau mau tahu, maksudnya kalau mau tahu caranya. Kalaupun nggak bisa lihat di YouTube, banyak pokoknya cara buat swab sendiri ya. Oke, gitu aja swab antigen. Oh iya, sama swab itu bisa jadi ada beberapa namanya klinik itu memainkan swab ya. Kebetulan nyokap gua kan udah sembuh di hari 14 tuh, pas Idul Adha. Nah itu di swab itu nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya strip-stripnya. Kalau strip kan strip 2 artinya positif, strip 1 artinya negatif. Ini nggak ada stripnya. Nah itu kalau nggak ada stripnya gimana? Berarti ada permainan lah, nggak tahu lah. Gua nggak boleh sauzon, tapi gimana? Nanti gua akan kasih contoh di sini. Pokoknya nanti setelah ada di sesi ini bakal gue kasih tunjuk semuanya, kasih tunjukin gue swab sendiri, cara hasil gue, pokoknya selama gue covid gue bakal kasih lihat setelah video ini. Setelah video ini akan gue buat berurutan swab antigen gini. Oke, gitu aja. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment ya. Subscribe, like, and comment. Oke, see you. Semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, alhamdulillah. Kalau nggak bermanfaat, ya udah nggak apa-apa lah. Buat pengetahuan aja. Itu kan pengalaman pribadi. Oke, bye bye, sip. Sampai bertemu berikutnya. Kalau video gue ini banyak yang nonton, gue bakal bikin video lagi. Oke, thank you, dadah.